رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيد على رحمة الله بالخير خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وترحم وتحنن على
على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك إن شاء الله من الشاهدين الذاكرين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan masuk daripada salah satu bulan daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang barusan kita dengarkan bersama, Inna iddatash syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum. Ketahuilah, hitungan 1 tahun di hadapan Allah itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila seorang anak manusia umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan satu amal kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya hingga 700 kali kelipatan di bulan-bulan yang Allah muliakan tersebut. Dan begitu pula bagi seorang anak manusia umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak telah melanggar hak Allah, mereka bermaksiat kepada Allah, maka dosanya pun akan dilipat gandakan sampai 700 kali kelipatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Ashurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yang 3 sudah kita lewati pada tahun ini, dan yang akan datang tinggal beberapa hari ke depan, kurang lebih 3 hari ke depan, hari Senin tepatnya kita sudah akan masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disandarkan langsung kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang disebut dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang disandarkan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan ini disandarkan khusus atau secara khusus? Bukankah semua bulan, bahkan semua apapun yang ada di dunia ini milik Allah? Ketahuilah, para ulama mengatakan bulan ini khusus disandarkan kepada Allah, dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba tatkala mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab inilah bulan yang begitu mulia terjadi satu peristiwa yang amat sangat dahsyat yang tidak akan pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan pernah terjadi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang akan berhadapan dengan Allah yaitu hanya Nabi kita Muhammad SAW, tepatnya di tanggal 27 Rajab yang terkenal dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang intinya satu oleh paling mulia dan dapat memuliakan seorang anak manusia, yaitu Allah perintahkan kepada kita sebagai orang muslim untuk menjalankan salat 5 waktu yang pahalanya tetap mendapatkan di hadapan Allah 50 waktu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fihi da'wah." Ada 5 malam yang Allah tidak akan pernah menolak doa seorang hamba. Pada kesempatan yang singkat ini, saya langsung membacakan yang kelima, yaitu awal lailatin min Rajab, malam pertama di dalam bulan Rajab. Kapan itu akan terjadi? Pada hari Ahad yang akan datang. Karena hari Senin pada tahun ini insya Allah sudah masuk di hari yang pertama atau tanggal 1 bulan Rajab 1444 Hijriah. Maka pada hari Ahad dari maghrib kita sudah masuk di tanggal 1 bulan Rajab. Di situ kesempatan seorang anak manusia, kesempatan Rasulullah Muhammad SAW, kita semuanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala,
awal lailatul Rajab, doa tidak akan pernah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita masyarakat hadirin rahimakumullah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala hajat kita pada malam hari tersebut sampai menjelang waktu salat subuh, waktu yang sangat panjang. Mari kita bergunakan dengan sebaik-baiknya, bermunajat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkiring harapan doa kita semuanya. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Ketahuilah Rajab itu adalah bulan Allah. Sekali lagi disanjurkan secara khusus kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini bulan untuk kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Sebagian lagi mengatakan bulan untuk kita mohon ampunan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan bertobat pada bulan Rajab? Pertanyaan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, menyambung kepada bulan Sya'ban yang katakan Rasulullah SAW, bulan Sya'ban yaitu bulan untuk berbanyak salat kepada, dan di situ banyak kejadian-kejadian mukjizat Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan yang akan datang adalah bulan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulan yang Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umat Islam punya bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu bulan Ramadan. Maka kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, di dalam rangka kita menyambut bulan kita sendiri, bulan yang dinisbatkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita ini punya bulan. Apa bulan sebagai orang muslimah? Bulan itu bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW mengatakan Ramadan syahrul ummati, bulannya umatku. Maka kita harus bersiap-siap. Maka kita dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah SWT di bulan Ramadan. Ada istighfar secara umum, ada juga istighfar secara khusus. Imam Abdul Hamid Qudus di dalam kitabnya yang berjudul Kanzun Najah Wasrur, beliau mengatakan di dalam kitab Kanzun Najah Wasrur, beliau mengatakan, dan ini dianjurkan dan diajarkan dari hadis suci Maulana Muhammad SAW yang telah dinukil oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya yang berjudul Adab Al-Mufrad. Di situ dikatakan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari 3 kali dan sore hari 3 kali selama bulan Rajab, kalau dia baca pagi hari, kemudian Allah takdirkan saat itu sebelum menjelang malam dia meninggalkan dunia yang fana ini, atau sebaliknya dia dibaca pagi hari setelah sholat subuh, kemudian Allah takdirkan dia meninggal sebelum malam harinya, maka orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu Allah masukkan dia langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Satu kemuliaan secara khusus mungkin kita hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa bika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi hari 3 kali dan sore hari 3 kali. Pahalanya begitu besar. Kalau kita ditakdir meninggal saat itu setelah kita baca, Allah akan mentakdir kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Allah Subhanahu. Nah, khusus di dalam bulan Rajab ini. Dan juga dikatakan oleh Imam Wahab bin Munafi' radhiyallahu ta'ala anhu, Qara'tu fi kutubil munazzah. Imam Wahab bin Munafi' mengatakan, saya membaca di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna man istaghfara, barang siapa yang mau membaca istighfar fi Rajab bil ghadati wal 'ashi yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahumma ighfir li warhamni wa tub 'alayya 70 marrah lam tamassu nar al-jannah. Ini diriwayatkan oleh Imam Wahab bin Munafi' yang dinukil
oleh Syekh Abdul Hamid Kudus di dalam kitabnya Kanzun Najah Rasul, yang artinya barang siapa yang mau membaca, ada dua riwayat. Yang pertama pakai Allahumma, riwayat yang kedua langsung Rabbil firli, terserah Anda, terserah kita mau pakai yang Allahumma firli warhamni wa tub alayya boleh, atau langsung Rabbil firli warhamni wa tub alayya juga boleh, terserah kita. Di dalam riwayat yang lain juga di sini katakan sambil mengangkat kedua tangannya. Di dalam riwayat yang lain tanpa mengangkat kedua tangan, yang diucapkan Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali di waktu pagi hari dan 70 kali di waktu sore. Apa yang akan kita dapatkan selama wajah? Jadi mulai hari Ahad yang akan datang kita baca pada maghrib, pada subuh, pada maghrib, pada subuh 70 kali, 70 kali. Kalau mungkin kita sudah biasa, mungkin 5 menit sudah selesai. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Selama bulan Ramadan, selama bulan Rajab. Bukan kata orang Malang, mohon maaf bahasa orang Malang, bukan sampo beri, tidak. Dibaca secara istiqomah tiap hari, pagi sore, selama bulan Rajab 30 hari. Apa orang yang membaca istiqomah selama bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan jaminan dari Allah, maka orang yang membaca tersebut akan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan di dalam bulan Rajab secara khusus. Kita ambil kesempatan ini, masyaallah hadirin. Kita ambil tiket, kita ambil kartu bahwa kita telah bebas dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya nanti Allah akan masukkan kita dalam neraka jahanam melalui sang penjaga neraka malaikat, maka kita pun berani menampakkan kartu kita, identitas kita bahwa kita telah bebas dari neraka Allah. Mungkin dia bulan 2 bulan saat ini akan masuk ke dalam neraka Allah SWT. Masuklah ke dalam neraka Allah. Ya malaikat, saya saat ini telah bebas dari neraka. Apa jaminannya? Apa bukti? Kami kan diajari oleh Nabi kami, oleh guru-guru kami membaca istighfar khusus di dalam bulan Rajab. Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi hari dan sore hari. Kami telah diberikan kartu khusus bahwa kami bebas dari neraka. Ya kami dengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hambamu yang sedikit juga apa yang telah terjadi rahmati. Maka Allah SWT dengan rahmatku, dengan tiket dia telah bebas dari neraka, masukkan ke dalam surga Allah SWT. Mudah-mudahan dengan istighfar ini kita akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, barokai kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua ke dalam bulan suci Ramadan. Ini doa bukan ulama yang ajarin, bukan kiai, bukan rahabaib, bukan guru-guru kita yang mengajarkan lisan suci Nabi Muhammad SAW. Berbahkan karena Rasulullah SAW adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak taklah syahrul Rajab, kalau sudah masuk dalam bulan Rajab, beliau memperbanyak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta keberkahan kepada Allah di dalam bulan Rajab, sambung kepada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab ini bulan istighfar. Sebagai ulama mengatakan bulan ini adalah bulannya ibarat seorang petani adalah bulan kita untuk bercocok tanam. Saat Rajab bercocok tanam, sebaik-baik apa yang harus kita tanam di dalam bulan Rajab yang akan kita tuai nanti di dalam bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban, syahrul salawat ada di Muqtar. Bulan Sya'ban, bulan salawat, bulan untuk menghias diri,
satu pemahaman untuk mendekatkan diri agar kita lebih paham. Kalau kita akan datangkan satu seorang yang mulia, dikabarkan mungkin lewat surat atau lewat handphone kita bahwa akan datang seorang yang mulia kepada rumahmu dan sebagainya atau wilayahmu, apa yang akan kita laksanakan? Kita akan gerakkan keluarga kita. Mungkin orang yang mulia, mungkin mohon maaf, wali kota kah itu, gubernur kah itu, presiden kah itu, atau siapapun orang yang mungkin mulia. Kalau atasan kita saat itu ingin berkunjung ke rumah kita, apa yang dilakukan? Apakah kita biasa-biasa saja? Tidak mungkin. Orang yang akan nasihat pasti akan ngajak anaknya, ngajak keluarganya. Kalau mungkin dia tidak punya waktu sempat, dia akan bayar orang. Tolong bersihkan halaman rumah saya, tolong cat rumah saya, tolong bersihkan ini, bersihkan ini. Mungkin gorden-gorden yang kotor diganti, mungkin dicuci, dilonder dan sebagainya. Dihampatkan permadani yang indah, disambut dengan wangian, dipesankan makanan dan sebagainya. Bahkan tidak jarang mengundang tetangga kanan kiri untuk menyambut kehadirannya. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyambut bulan yang mulia yang disandarkan kepada kita oleh Allah. Kita sudah harus siap-siap bersama Allah. Jadi Ramadan itu harus dipersiapkan 2 bulan sebelumnya. Jadi bukan langsung Ramadan puasa, ya memang kewajibannya. Malam tarawih, ya memang kesunahannya pada Rasulullah, tapi ada apa? Kok sampai Rasulullah SAW mengatakan persiapkan Ramadan? Kapan persiapannya? Tidak main-main 2 bulan. Bersihkan dulu jiwamu, bersihkan dulu daripada ragamu, agar kau betul-betul nanti menyambut Ramadan persis seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban, kharaja min dhunubihi kayaumin waladat ummuhu." Maka orang-orang guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang salaf menyatakan kalau sudah Ramadan selesai, Idul Fitri mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizina wal faisin. Betul-betul dosanya ampun sama Allah. Persiapannya sudah lengkap. Ya kalau kita rojak, ibarat orang nggak bercocok tanam di bulan Syaban, tidak pernah menyiami, tidak pernah memupuk, tidak pernah merawat, tiba-tiba Ramadan mau panen apa? Secara logika mau panen apa? Menanam tidak, lahan tidak punya. Ramadan rojak ini lahannya kita menuju Ramadan, Syaban juga lahan kita untuk menghias. Dan Ramadan kita akan betul-betul memanen semuanya. Sampai ada yang mengatakan, saya nggak punya lahan, saya juga pernah menanam, saya juga panen apa? Kata orang, malah ini bebas. Apa itu bebas? Punya orang begini semua. Saya panen, itu bukan tanaman. Bisa jadi Anda kena bohong. Dikata baik, ternyata enggak baik. Tapi kalau tanaman itu kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Nah inilah maksudnya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah hadirkan umur kita. Allah barokah kita bulan-bulan berjauh. Allah sampaikan keberkahan tersebut nyambung di dalam bulan Syaban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita semuanya beserta keluarga kita dan orang yang kita cintai dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Intinya mari kita berbanyak istighfar di dalam bulan Rajab ini seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dan berbanyak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa Allahumma alaina wal muslimin ba'da sinin wa aqwa wa hifdhallah ya dan ikram. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana fi Al-Qur'an al-azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innaka antal ghafurur rahim. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa astaghfiruhu li dzati a'zim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا وعمرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم جميعا بنفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سيدنا الإمام الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء والخديجة الكبرى وعائشة الكبرى والمعظم من الله سيدنا حمزة والعباس وعلى باقي أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا بادي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تذرهم وبهم وارزقنا برهم. اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأعطي وكما أتت فلا تشرك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه ذكر الله كبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.